Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai materi minggu lalu. Dan yang saya lihat pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Suci Cahaya Labora yang bertanya tentang peristiwa atau sejarah besar mengenai dampak logam berat di lingkungan, gejala apa yang ditimbulkan serta dampaknya bagi kesehatan makhluk hidup. 60 tahun yang lalu terkenal dengan tragedi Minamata, di mana pada tahun 1908 berdiri sebuah perusahaan bernama PT Ciso, di mana perusahaan ini berdiri di desa Minamata yang sumber mata pencariannya adalah sebagai nelayan. PT Ciso ini merupakan sebuah pabrik terbesar di Jepang yang memproduksi pupuk kimia asam asetat vinil klorida. Dalam memproduksi asam asetatnya ini, mereka menggunakan merkuri atau raksa sebagai katalis. Katalis ini merupakan sebuah zat atau sebuah bahan kimia yang digunakan untuk mempercepat produksi. Ketika tahun 1932 sampai 1968, perusahaan dari PT Ciso ini mulai berkembang. Sebagai efeknya, mereka telah membuang 200 sampai 600 ton merkuri di perairan. Sehingga pada tahun 1949 ditemukan banyak ikan-ikan yang mati di perairan tersebut. Dan pada tahun 1956 dilaporkan sekitar 17.000 orang melapor karena gangguan dari kerusakan otak, gangguan bicara, dan tidak dapat berjalan. Bagaimana bisa sebuah logam Hg ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia? Nah, setelah diteliti ternyata penduduk di Minamata tersebut memproduksi atau memakan ikan setiap harinya. Nah, di mana ikan-ikan ini sebelumnya juga telah mengkonsumsi logam Hg dari hasil pembuangan PT Ciso. Nah, gangguan-gangguan yang dialami oleh masyarakat tersebut berupa susah berbicara, lumpuh, berjalan terhuyung-huyung, tremor, kejang-kejang, keterbelakangan mental, hingga kematian. Gejala serupa juga ditunjukkan oleh hewan di lingkungan sekitar, seperti kucing, burung, dan gagak, di mana hewan-hewan tersebut mati setelah menyantap ikan dari teluk Minamata tersebut. Bisa dilihat bahwa parahnya sebuah logam merkuri mempunyai sifat toksisitas yang sangat tinggi. Dari tragedi Minamata ini kita bisa melihat ya gejala-gejala logam Hg yang masuk dalam tubuh manusia, seperti kelumpuhan, gangguan saraf, susah berbicara, kejang-kejang, tremor, dan sempoyongan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari saudari Ferin Adwiranis Erika yang menanyakan tentang bagaimana proses masuknya zat toksik di lingkungan. Untuk proses masuknya toksik ke lingkungan itu diawali oleh polutan-polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Kemudian akan masuk atau tersebar melalui air, udara, dan tanah. Dimana untuk pencemaran air bisa dilihat dari kandungan DO atau kandungan BOD-nya. Dimana untuk perairan yang tercemar memiliki kandungan DO yang sangat rendah dan memiliki kandungan BOD yang sangat tinggi. Kemudian untuk pencemaran udara memiliki kualitas udara yang sangat rendah, dan pencemaran tanah di mana terlihat tanah-tanahnya tidak bisa ditumbuhi atau tidak subur. Polutan-polutan tersebut akan tersimpan di lingkungan dengan waktu tinggal tergantung jenis zat dan bahannya. Contohnya seperti oksida nitrogen. Untuk gas NO dan NO2 memiliki waktu tinggal selama 5 hari. Sementara untuk gas N2O memiliki waktu tinggal selama 4-8 tahun. Pertanyaan berikutnya dari saudari Wildayani yang menanyakan bagaimana tentang penerapan dari cabang ilmu toksikologi. Cabang ilmu toksikologi antara lain adalah yang pertama farmakotoksikologi, di mana farmakotoksikologi ini diperlukan untuk penelitian terhadap daya racun obat-obatan dan merupakan ilmu toksikologi yang tertua. Kemudian toksikologi makanan dan kosmetik. Toksikologi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengawetan dan penyimpanan agar produksi pangan dan kosmetik terus ditingkatkan. Kemudian toksikologi pestisida, di mana pestisida sendiri merupakan racun yang sengaja dibuat oleh manusia untuk membunuh organisme pengganggu dan insekta penyebar penyakit. Perlu dilakukan penelitian agar pestisida spesifik membunuh organisme target dan tidak mengganggu lingkungan termasuk manusia.
Kemudian toksikologi industri, kita ketahui bersama bahwa di industri menggunakan banyak bahan berbahaya dan beracun. Maka perlu dilakukan penentuan NAB berdasarkan jenis bahan yang digunakan. Kemudian toksikologi militer, dalam berperang selain menggunakan senjata tajam juga menggunakan senjata kimia, biologis, dan fisik. Kemudian toksikologi forensik, di bidang ini digunakan untuk mempelajari penyebab kematian seseorang dari suatu zat kimia. Kemudian toksikologi medis, bidang ini mengembangkan uji coba obat baru terhadap organ manusia. Dan terakhir, toksikologi lingkungan, semua zat buangan sisa metabolisme dan kehidupan manusia akan masuk ke lingkungan, maka perlu dikaji toksikologi di dalam lingkungan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir dari saudari Tria Apriliani, jelaskan kondisi bioorganisme dan paparan terhadap organisme dalam menentukan sifat toksik suatu zat. Kita ketahui bersama bahwa sifat toksik suatu senyawa atau suatu zat ditentukan oleh dosis, kemudian konsentrasi racun di tempat kerja, sifat zat, kondisi bioorganisme, paparan terhadap organisme, dan bentuk efek yang ditimbulkan. Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Pertama, untuk dosis. Dalam penentuan sifat toksik, dosis atau ukuran suatu zat merupakan salah satu hal yang penting guna meyakinkan apakah zat tersebut berbahaya terhadap makhluk hidup. Contoh dekatnya seperti yang saya jelaskan minggu lalu berkaitan dengan LD50 dan LC50, di mana semakin sedikit dosis yang diberikan pada organisme akan memberikan efek toksik yang sangat besar, maka bisa disimpulkan zat tersebut sangat berbahaya atau sangat toksik. Kemudian konsentrasi racun di tempat kerja. Konsentrasi bisa diumpamakan sebagai jumlah atau banyaknya suatu zat dalam suatu cairan. Semakin besar konsentrasi suatu zat, maka akan memberikan sifat toksik yang semakin besar pula. Contohnya seperti alkohol. Alkohol dalam jumlah sedikit dapat digunakan untuk membersihkan luka atau digunakan sebagai hand sanitizer. Tetapi jika alkohol dengan konsentrasi yang tinggi, tentunya pasti akan merusak sistem dalam tubuh kita. Kemudian sifat zat. Secara umum, sifat suatu zat bahan kimia itu ada 7 ya. Yang pertama, sifat beracun, kemudian sifat karsinogenik, kemudian sifat teratogenik, sifat mutagenik, sifat korosif, sifat iritan, dan sifat oksidator. Kemudian untuk kondisi bioorganisme. Nah, kondisi bioorganisme ini berhubungan dengan kondisi tubuh pada saat menerima suatu bahan kimia. Sifat atau imunitas yang tinggi dapat menghambat toksisitas suatu bahan kimia. Sama halnya jika kita menghirup gas CO dengan sangat lama, maka lama-kelamaan akan mengalami sesak nafas yang dikarenakan gas CO akan mengganti gas oksigen dalam mengikat hemoglobin. Nah, keadaan ini akan membuat toksisitas meningkat. Akan berbeda halnya jika gas NO2 yang terhirup bukan gas CO. Kondisi tubuh akan berbeda dalam menanggapi suatu bahan kimia yang masuk. Kemudian paparan terhadap organisme. Paparan ini juga turut andil dalam penentuan toksisitas suatu senyawa. Semakin lama kita terpapar atau terkena suatu zat toksik melalui saluran pernapasan atau pencernaan, maka zat toksik tersebut akan terakumulasi atau kita kenal sebagai bioakumulasi. Walaupun zat tersebut tingkat toksisitasnya rendah, tetapi karena adanya penumpukan akan memicu kanker, bisa kita kenal sebagai zat karsinogenik. Kemudian yang terakhir adalah bentuk efek yang ditimbulkan. Nah, untuk setiap zat atau bahan kimia pasti akan memiliki efek samping yang berbeda-beda. Contohnya seperti gas CO2 akan memiliki efek samping yang beda dengan gas SO2. Kemudian logam merkuri akan beda efek sampingnya dengan logam timbal. Dan alkohol pasti akan beda efeknya jika dipakai dengan konsentrasi kecil atau konsentrasi besar. Ya, demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa jawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.